Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Maulana, NIM D 74217085. Di sini saya akan membahas tentang apa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Untuk yang pertama yaitu faktor keberhasilan usaha. Menurut Murphy dan Pick yang diterjemahkan oleh buku Teori Alam, ada 8 aspek yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu kerja keras. Kerja keras merupakan modal keberhasilan seseorang wirausaha. Setiap pengusaha yang sukses menempuh kerja keras yang sungguh-sungguh dalam usahanya. Yang kedua, kerjasama dengan orang lain, yaitu dapat diwujudkan dalam lingkungan pergaulan sebagai langkah pertama untuk mengembangkan usaha. Seorang wirausaha harus murah hati, mudah bergaul, ramah dan disenangi masyarakat, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Yang ketiga, berpenampilan baik. Di sini penampilan yang baik maksudnya gimana? Itu ditekankan pada penampilan perilaku yang jujur dan disiplin, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam berjualan. Yang keempat, yakin. Harus yakin kepada diri sendiri, yaitu keyakinan untuk maju dan dilandasi ketekunan serta kesabaran. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Di sini seorang wirausaha harus dapat membuat keputusan jika dihadapkan pada alternatif sulit dengan cara pertimbangan yang matang. Jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang baik sesuai dengan keyakinan. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan. Dengan menambah ilmu pengetahuan, terutama di bidang usaha, diharapkan seorang wirausaha dapat mendukung kemampuan dan kemajuan dalam usaha. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Tanpa ambisi yang kuat, seorang wirausaha tidak akan dapat mencapai keberhasilan. Ambisi yang kuat harus diimbangi dengan usaha yang keras dan disiplin diri yang baik. Yang terakhir yaitu pandai berkomunikasi. Di sini, seorang wirausaha harus dapat menarik orang lain dan tutur kata yang baik, sopan, jujur, dan percaya diri. Dengan demikian akan memberi kesan kepada orang lain menjadi tertarik, dan orang lain akan percaya dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya yaitu faktor kegagalan usaha. Nah, di sini faktor kegagalan dalam wirausaha ada 8 faktor juga. Yang pertama yaitu tidak kompeten. Nah, di sini tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang pengalaman, baik dalam kemampuan teknik, visualisasi, atau mengkoordinasikan sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan itu menjadi kendala utama dalam melakukan usaha. Yang ketiga, kurang mengendalikan uang. Di sini, agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Yang kelima, kurang pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang keenam, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Artinya setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Yang ketujuh yaitu lokasi kurang memadai. Nah, lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam melakukan usaha. Jika tidak strategis, maka dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang terakhir yaitu tidak mampu
dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Jadi nggak stuck di satu waktu terus gitu. Selanjutnya yaitu ada 4 potensi mundur dari kewirausahaan, yaitu yang pertama pendapatan yang tidak menentu. Baik pada tahap awal maupun pertumbuhan dalam bisnis, tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. Yang kedua, kerugian akibat hilangnya modal investasi. Tingkat kegagalan bagi usaha baru sangatlah tinggi. Dari data diketahui bahwa tingkat mortalitas atau kegagalan usaha kecil di Indonesia mencapai 78%. Kegagalan tersebut diakibatkan oleh kegiatan wirausahaan yang mungkin labil atau dalam melakukan kegiatan naik turun sehingga kegagalan sebaiknya dipandang oleh wirausaha sebagai pelajaran yang berharga untuk melakukan usaha lebih baik lagi. Yang ketiga, perlu kerja keras dan waktu yang lama. Wirausaha biasanya bekerja sendiri mulai dari pembelian, pengolahan, penjualan, dan pembukuan. Waktu yang lama dan keharusan bekerja keras dalam berwirausaha mengakibatkan orang yang ingin menjadi wirausaha menjadi mundur. Yang keempat, kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Kualitas kehidupan yang tidak segera meningkatkan dalam usaha akan mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Misalnya pedagang yang kualitas kehidupannya tidak meningkat, maka akan mundur dari usaha dagangannya dan masuk ke usaha lain. Untuk kesimpulannya, yaitu semua cara di atas bisa Anda tempuh sebagai pintu masuk dunia usaha. 4 cara tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Kita dapat memilih salah satu atau gabungan. Langkah yang terbaik adalah dengan belajar, berlatih, bertindak, dan semoga sukses. Terima kasih dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.